Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita berbicara tentang gerakan Mormon. Nah, Joseph Smith adalah pendiri daripada gerakan Mormon. Joseph Smith dilahirkan pada tahun 1805, tepatnya 23 Desember di Sharon, USA. Dia dari keluarga petani yang miskin yang tergolong anggota gereja Presbyterian. Joseph Smith tidak ingin pergi ke gereja atau berhubungan dengan kehidupan dan aktivitas gereja. Dia lebih suka hidup menyendiri dan menghayal, ngelamun dengan berbagai penglihatan yang selalu dia katakan datang kepadanya. Dia ceritakan selalu bahwa dalam visinya itu dilihatnya malaikat-malaikat yang mengungkapkan berbagai hal kepadanya. Dari khayalannya itu diceritakanlah yang berikut yang dianggap terpenting dari segala visinya. Ketika Joseph Smith berumur 18 tahun, dia didatangi seorang malaikat dan memperkenalkan dirinya dengan nama Moroni. Malaikat ini memberitahukan kepada Joseph Smith bahwa dalam sebuah bukit dekat Manchester, suatu desa yang terletak di daerah New York, ada tersembunyi lempengan-lempengan emas. Selain itu akan dijumpainya juga di sana dua buah batu yang luar biasa, yaitu Urim dan Tumim. Kedua batu ini perlu untuk mengetahui apa yang tertulis di atas lempengan-lempengan emas itu. Joseph Smith, demikian ceritanya, mengikuti pemberitahuan malaikat Moroni ini dan dijumpainya lah lempengan-lempengan emas itu. Tetapi sewaktu dia hendak mengangkut lempengan-lempengan emas itu ke rumahnya, tiba-tiba ada satu penglihatan datang kepadanya, yaitu mengatakan agar dia sabar dulu 4 tahun lagi. Pada tahun 1827, akhir periode 4 tahun, lempengan-lempengan emas itu pun dapat diambil dan dibawanya ke Pennsylvania untuk dimilikinya. Di rumahnya mulailah menerjemahkan tulisan yang terdapat di atas lempengan-lempengan emas itu. Terjemahan itu tidak ditulis sendiri olehnya, melainkan didiktekannya kepada seorang pembantunya. Dalam menerjemahkan ini, Joseph Smith mengalami berbagai kesulitan. Di antaranya, ada seorang petani yang mulanya bersedia membantu biaya penerbitan terjemahan itu, yang bernama Martin Harris. Untuk meneliti dan menyelidiki apakah Joseph Smith seorang penipu atau tidak, maka dia sengaja menghilangkan 116 halaman dari terjemahan itu, dengan maksud apakah Joseph Smith dapat menerjemahkan kembali dengan isi yang sama. Tetapi Joseph Smith adalah orang yang cerdik pula dan mengatakan bahwa dia telah menerima wahyu yang baru yang mengatakan kepadanya bahwa yang 116 halaman yang hilang tersebut tidak usah diterjemahkan lagi. Nah, selanjutnya Joseph Smith mendiktekan terjemahan bagian lain kepada seorang yang bernama Oliver Cowdery. Terjemahan bagian ini selesai dalam tahun 1829 dan dicetak dalam tahun 1830 sebagai Kitab Mormon. Kitab Mormon ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan terdiri dari 15 jilid yang seluruhnya berisi lebih kurang 500 halaman. Kitab ini berisi lukisan dari sejarah Amerika mulai dari zaman purbakala sampai tahun 420 sesudah Masehi. Isi Kitab Mormon secara ringkas. Sesudah Allah mengacaukan bahasa manusia di Babel, maka datanglah manusia pertama di Amerika. Manusia yang datang ini adalah orang-orang Jaredit. Pada tahun 600 sebelum Masehi datang pula menyusul ras yang lain, yaitu orang-orang Israel, Yahudi, yang mengungsi dalam masa pemerintahan Yahudi ini kemudian pecah menjadi dua kelompok, yaitu orang-orang Nefit yang saleh dan orang-orang Lamit yang fasik. Kemudian Allah menghukum orang-orang Lamit yang fasik ini dengan mengubah warna kulitnya menjadi coklat merah
dari keturunan orang-orang Lamit ini timbul kemudian orang-orang Indian. Demikian fantasi Joseph Smith ini. Selanjutnya dikatakan bahwa kepada orang-orang Nephilim ini di Amerika, Yesus Kristus menampakkan dirinya sesudah kebangkitannya, dan dia memberikan pelajaran-pelajaran dan penyataan-penyataan yang baru yang tidak ada pada bangsa lain. Oleh karena orang-orang Lamit telah lebih perkasa, maka orang-orang Nephilim tidak dapat melawan serangan-serangan orang-orang Lamit, sehingga pada tahun 384 mereka dipukul mundur dan dimusnahkan orang-orang Lamit. Hanya sedikit yang luput dari kemusnahan itu, diantaranya Nabi Mormon dan anaknya Moroni, yang beberapa ribu tahun kemudian menampakkan diri kepada Joseph Smith sebagai malaikat. Menurut khayalan Joseph Smith ini, kedua orang inilah yang menyuratkan sejarah dan ajaran-ajaran orang-orang Nephilim itu di atas lempengan-lempengan emas itu tadi, dan kemudian menyembunyikannya dalam bukit Kumoro di daerah New York dalam tahun 420 sesudah Masehi. Lempengan-lempengan emas itu ditemukan Joseph Smith dalam tahun 1827, dan sekaligus dia diutus sebagai Nabi Allah untuk membangun kembali agama Nephitis yang benar itu, yaitu agama Kristen yang asli di dunia lama, hari-hari yang terakhir. Penilaian terhadap kitab Mormon dan gayanya adalah sangat kacau dan menjemukan. Kitab ini adalah merupakan suatu percobaan yang sia-sia untuk meniru gaya dari beberapa bagian dari Alkitab, dan isinya sangat kacau. Urutan kronologis tidak tepat, tidak diindahkan. Beberapa catatan tentang lahirnya kitab Mormon. Yang jelas adalah bahwa sejarah lahirnya kitab Mormon ini adalah suatu sejarah dusta dan fantasi belaka. Pertanyaan timbul antara lain. Benarkah ada lempengan-lempengan emas yang dilihat oleh Joseph Smith? Adakah orang yang sungguh-sungguh dapat melihat dan menyaksikannya? Benar pernah ada terdapat suatu surat perjanjian atau pernyataan yang ditandatangani oleh beberapa orang yang mengaku bahwa mereka sendiri telah melihat lempengan-lempengan emas itu di rumah Joseph Smith sendiri. Tetapi dapatkah surat demikian dipercaya? Di antara yang menandatangani itu banyak keluarga Smith sendiri, juga tanda tangan petani Harris yang membantu Smith terdapat juga di dalamnya. Tetapi kemudian hari ternyata bahwa saksi-saksi ini dimusuhi oleh Joseph Smith dan dicaci maki, dituduh sebagai gerombolan pencuri-pencuri, penipu-penipu, dan bandit-bandit. Dengan demikian mereka ini tidak dapat dipercaya rupanya. Menurut Joseph Smith, huruf-huruf yang terdapat dalam lempengan-lempengan itu mirip dengan huruf Mesir, Arab, dan Assyria. Untuk mengambil simpati orang, Joseph Smith mengatakan bahwa keterangannya itu telah dibenarkan oleh seorang ahli kebudayaan Assyria yang terkenal, dan telah mengatakan kepadanya bahwa terjemahannya itu cocok dengan teks yang terdapat dalam lempengan-lempengan emas itu. Tetapi ternyata kemudian bahwa Joseph Smith berdusta dan berfantasi saja, oleh karena ahli kebudayaan Assyria yang terkenal itu tidak benar ada. Menurut penelitian, timbulnya buku Mormon ini adalah sebagai berikut. Ada seorang pendeta yang telah pensiun yang bernama Solomon Spaulding, yang pernah mengarang sebuah roman yang dari halaman pertama sampai akhir fantasi belaka. Pokok dan tema dari roman ini adalah bahwa Amerika dahulu kala didiami oleh ke-10 suku-suku Israel yang hilang. Dari kantor penerbit, sebelum dicetak, naskah roman ini dicuri oleh seorang pencuri yang bernama Sidney Rigdon, yang dikenal di kemudian hari sebagai pembantu Joseph Smith.
Sejak itu Joseph Smith mempunyai naskah itu dan sering membacanya dan menjalin berbagai angan-angan dengan fantasi yang dibacanya itu. Dari hasil bacaan atas buku Spalding tadi, Joseph Smith menciptakan Kitab Mormon, yaitu buku yang penuh fantasi-fantasi. Jelasnya Kitab Mormon yang dianggap pengikutnya seperti kitab suci bukan berasal dari roh Tuhan, melainkan dari roh Joseph Smith yang penuh fantasi dan yang kacau balau itu. Juga di dalam buku itu terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak cocok dengan kenyataan-kenyataan historis mengenai transmigrasi bangsa-bangsa di Amerika. Buku-buku tambahan. Joseph Smith menyodorkan Kitab Mormon hasil fantasi yang penuh kontradiksi itu sebagai suatu sumber pernyataan Allah. Setelah dia memperoleh pengakuan atas bukunya itu sebagai suatu dasar bagi himpunan keagamaan baru, maka dengan segera dia menciptakan lagi yang baru dengan pokok sumber-sumber pernyataan. Dikatakan bahwa dia sering mendapat kunjungan malaikat-malaikat dan penglihatan-penglihatan. Selainnya itu, dia telah pula dikunjungi oleh tokoh-tokoh Alkitab seperti Yahya Pembaptis, Petrus, Yakobus, Musa, dan Elia. Berdasarkan itu, banyaklah terbit 1000 buku-buku baru dari Joseph Smith. Di antaranya yang terpenting berjudul Pengajaran-pengajaran dan perjanjian-perjanjian dan Manikam yang Indah. Dalam buku ini terdapat antara lain pernyataan-pernyataan Abraham sewaktu dia berada di Mesir. Dalam bukunya ini Joseph Smith juga berfantasi seenaknya saja dengan mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan Abraham itu adalah yang direkomendasikannya dari gulungan-gulungan papirus tertentu yang sudah sangat tua usianya. Sejarah Gereja Mormon berupa catatan. Gereja yang didirikan Joseph Smith berdasarkan fantasinya itu secara resmi didirikan pada tanggal 6 April 1830. Tokoh-tokoh yang mendirikan gereja ini terdiri dari 6 orang dan mereka mendirikannya di